Hai movie lovers, siapa nih yang kalau hujan gini suka kebayang kenangan sama mantan? Kebayang rasanya ya geng? Oke, daripada kalian galau-galauan, mendingan pantengin nih channel. Karena kali ini kita akan bahas film baru yang dirilis tahun 2021 ini. Tapi ceritanya cerita lama, yang diangkat dari sebuah kasus nyata tentang seorang bapak biadab yang mengurung anaknya di basement selama bertahun-tahun. Dan sampai dipakai juga tuh si anak. Dan punya 7 anak geng. Gila gak tuh? Daripada penasaran, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Diawali dengan scene sebuah keluarga yang sedang makan malam bersama. Di situ ada Sarah, gadis yang masih berusia 17 tahun, kakaknya Amy berusia 20 tahun, dan kedua orang tua mereka, bokapnya bernama Don dan nyokapnya bernama Rennie. Waktu makan malam, Sarah ini minta izin sama bokap nyokapnya buat pergi ke sebuah pesta. Nyokapnya yang baik hati pun mengizinkan anaknya, karena nyokapnya emang tipe-tipe nyokap woles gitu geng. Tapi berbeda dengan sang bokap yang sangat protektif. Alhasil bokapnya pun melarangnya. Nah kalau ini tipe-tipe bokap galak. Namun karakter Sarah di sini emang rada bandel yang seakan bodoh amat. Berbeda dengan kakaknya yang merupakan anak penurut. Dan akhirnya saat tengah malam, Sarah ini kabur diam-diam bersama kekasihnya yang bernama Mike. Nah, aksi kaburnya ternyata diketahui sama nyokap bokapnya. Si Don pun marah besar setelah tahu si Sarah ternyata kabur lewat jendela. Dan malam pun berganti subuh, di mana si Sarah ini baru pulang dari pestanya diantar sama kekasihnya si Mike. Why don't you come in the front door like a normal person? Si Don pun ngomel lihat anaknya kayak gitu. Sarah pun kena omel habis-habisan dan mendapat hukuman gak boleh kemana-mana selama seminggu. Karena Sarah ini anaknya bandel, dia pun balik mengancam si Don. I'm gonna start in Florida, and I'm gonna get jobs to work my way across the country. I'm gonna see everything I've always Dia wanted to bilang see. kalau nanti dia udah 18 tahun, dia akan pergi dari rumah. Tapi ternyata di situ si Don sedari tadi menguping tuh pembicaraan mereka. Lalu ia pergi ke basementnya. Yang ternyata di sana ada sebuah ruangan rahasia yang hanya diketahui sama dia doang. Jadi istri sama anak-anaknya pun gak tahu tuh. Setahun kemudian, ceritanya si Sarah udah lulus SMA nih dan udah berusia 18 tahun. Nah berarti tahun ini adalah tahun dimana ia harus mewujudkan keinginannya untuk berkeliling dunia sama pacarnya. Pada hari itu ceritanya nyokapnya baru pergi ke pasar. Si Don meminta bantuan Sarah untuk membawa sebuah box besar ke dalam basement. Kesempatan ini Sarah gunain untuk meminta izin sama bokapnya. Kalau malam nanti dia mau main bersama teman-temannya. Here. Nope. Sampai di basement, Sarah diperlihatkan ruangan rahasia yang sama sekali belum pernah ia lihat semasa hidupnya. Dan saat meletakkan box itu di dalam ruangan,
Dengan cepat si Don langsung menutup pintu dan mengunci Sarah di dalam ruangan tersebut. Sarah yang terkejut berusaha berteriak, tapi ruangan itu ternyata kedap suara. Dan malam pun tiba. Nyokapnya mulai khawatir. Kok Sarah sampai malam belum pulang juga? Saat Don menengok Sarah dan membuka pintu, Sarah buru-buru mencoba untuk kabur. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Ternyata di situ ada 2 lapis pintu, geng, membuat Sarah tidak bisa lolos. Do you understand? Karena mencoba untuk kabur, Sarah pun kena pukul bokapnya dan langsung diberi hukuman, yaitu digenjot sama bokapnya sendiri. Parah sih, geng. Karena udah lebih dari 24 jam Sarah nggak ada kabar, nyokapnya Sarah melaporkannya ke polisi. Namun si Don ini bilang kalau kemungkinan Sarah minggat sama pacarnya Mike, seperti mimpinya waktu itu. Dan polisi bilang akan berusaha menemukan Sarah. Dan setelah seminggu dikurung, Sarah yang tadinya teriak-teriak terus berharap ada yang mendengarnya, semakin menyerah dan frustasi karena ia sadar kalau semua itu hanya sia-sia saja. Hari itu kebetulan pacarnya datang dan bertanya tentang kabarnya Sarah yang susah dihubungi kepada bokapnya. Tapi si Don ini malah ngibul dengan bilang kalau si Sarah udah kabur bersama pacarnya yang bernama John ke luar negeri. You're sure she didn't say anything about Steve? I remember she mentioned Florida. Karena mendengar Sarah telah mengkhianatinya, seketika Mike terlihat kecewa dan langsung pamit pulang. Berminggu-minggu Sarah dikurung dan mulai beradaptasi dengan kehidupannya di basement. Sampai-sampai ia juga harus merayakan hari ulang tahunnya secara suram. Dan si Don memberinya kado ulta yang berupa gaun berwarna merah. Dapat diskon dari Shopee kayaknya, geng. Si Don pun juga memaksa Sarah untuk langsung memakainya. Ya maksudnya biar si Don ini tambah nafsu kalau lagi enak-enakan sama anaknya ini. Hari demi hari pun berlalu. Dan ada saat si Don ini datang untuk meminta jatah ke Sarah. Sarah yang udah frustasi dengan perlakuan ayahnya ini berusaha menyerang si Don dengan tutup kaleng yang sudah ia asah jadi seperti pisau. Tapi karena kekuatan Sarah yang gak sebanding dengan si Don, akhirnya gagal tuh usahanya buat menyerang si Don. Dan malah si Sarah kena hukuman lagi, digenjot lagi sama bokapnya si Don ini. Setahun sudah Sarah tinggal di basement. Dan sekarang dirinya sedang mengandung anak dari si Don bokapnya. Di sana dia cuma dibekali dengan buku panduan untuk melahirkan secara mandiri. Dan benar aja, dengan mengerahkan seluruh jiwa raganya, ia melahirkan sendiri anaknya tanpa bantuan siapapun. Karena memang gak ada siapa-siapa di situ. Nah, anak pertamanya itu adalah perempuan dan diberi nama Mary.
2 tahun setelah itu, Sarah telah menjalani hidup di basement. Di situ ternyata Sarah ini sudah mengandung anak keduanya. Karena ulah otong Sidon ini yang gak bisa dikondisikan. Tahun demi tahun pun terus berlalu. 2 anak itu pun akhirnya terus tumbuh besar. Dan ternyata si Sarah ini bunting lagi geng, anak ketiganya. Bener-bener Sidon ini. Sarah sering banget membujuk Sidon untuk membawa anaknya keluar dari basement, supaya mereka bisa melihat dunia luar dan bisa hidup dengan normal. Tapi tentu saja Sidon menolak bujukan Sarah, karena takut terbongkar semua ulahnya. Makin lama nyokapnya Sarah ini makin curiga sama Sidon, yang terlihat tidak khawatir ataupun cemas anak gadisnya hilang entah kemana. Apalagi pas istrinya ini berencana untuk menyewa detektif dengan uang tabungannya. Sidon pun malah ngamuk dan tidak setuju dengan rencana istrinya itu. Suatu ketika penyakit asma anak pertamanya si Mary itu kambuh. Karena hidup hanya di dalam basement, sama sekali tidak terkena sinar matahari dan sirkulasi udaranya pun sangat buruk. Dampaknya anak-anaknya Sarah ini jadi sakit-sakitan. Dan Sidon ini malah seperti tidak peduli. Padahal bagaimanapun juga mereka adalah darah dagingnya ya geng. Cuma dikasih obat dari apotek dan tidak mau check up ke rumah sakit. Di suatu pagi, kebetulan waktu itu Mike lewat dan bertemu dengan Amy. Mike ini basa-basi menanyakan tentang gimana hubungan Sarah sama si John. Baik-baik aja kan? Tapi si Amy malah bingung, John siapa? Nah, akhirnya Mike cerita kalau si John pernah bilang kalau Sarah pergi dengan si John. Tapi Amy pun menjelaskan kalau tidak ada lelaki bernama John. Scene pun beralih di mana Sidon lagi terlibat pertengkaran hebat dengan istrinya dan anaknya Amy, yang mempertanyakan ada apa ini sebenarnya. Karena pertengkaran tersebut membuat Sidon gak fokus dan meninggalkan kunci basementnya yang langsung diambil sama si Amy. Padahal Amy ini udah hampir aja nemuin ruang rahasianya. Tapi tiba-tiba Sidon ini datang dan marah-marah, yang akhirnya menggagalkan semua rencananya. Dan lagi-lagi, si Sarah ini pokoknya melahirkan lagi anak ketiganya, yang diberi nama Tom. Dan kali ini dia benar-benar mohon banget kepada Sidon untuk membawa si Tom ke atas. Awalnya jelas Sidon menolak keras, namun Sarah bilang kalau di basement ini terlalu sempit untuk mereka tinggal bersama semuanya. Nah, karena dirayu dengan tawaran yang gurih, Sidon ini pun luluh. Pagi harinya, Sidon meletakkan bayi Tom ini di depan rumah yang seolah-olah itu dibuat oleh Sarah yang menitipkan anaknya kepada Dear nyokapnya. Mom, I hope you're doing okay. I'm sorry I haven't called or written. Tentu saja nyokapnya yang membaca surat itu senang banget karena bisa menggendong cucu sendiri dan langsung membawa bayinya masuk ke dalam. Yang tanpa dia sadari sebenarnya ada satu surat lagi yang terselip di mana di situ tertulis Sarah ini berada di basement dan meminta tolong. Tapi ternyata yang nemuin surat ini malah Sidon. Kena hukuman lagi nih si Sarah. Scene beralih 14 tahun kemudian. Dan lagi, Sarah ini mengandung anak keempatnya sembari mengasuh kedua anaknya yang sudah remaja. Saat itu Sidon menghadiahi mereka televisi dan di situ dia menyadari kecantikan Mary yang sudah beranjak remaja. Dan hal itu membuat Sarah khawatir kalau jangan-jangan Mary mau dibungkus juga nih sama Sidon. 19 tahun pun berlalu. Sidon ini terkena PHK dari perusahaannya dan membuat finansialnya kacau. Sehingga dia ini tak lagi pernah membawakan Sarah dan anak-anaknya makanan yang layak dan obat-obatan untuk Mary yang penyakitan.
Sampai si Don ini terlihat putus asa dan berniat membunuh mereka semua. Tapi nggak jadi tuh karena nggak tega. Karena Mary yang tidak pernah dikasih obat lagi, asma Mary pun kambuh dan semakin parah. Dan Sarah terus memohon kepada si Don untuk membawa Mary ke rumah sakit. Kalau enggak, si Mary ini bisa koit. Pick her up. You're staying. Akhirnya, si Don ini luluh dan membawanya ke rumah sakit. Tapi anak laki-laki mereka harus tinggal di dalam basement sebagai jaminan kalau Sarah nggak bakal macam-macam. Tibanya di rumah sakit, Sarah diminta mengisi formulir. Karena di situ adalah tempat umum, disitulah satu-satunya kesempatan buat Sarah bisa melarikan diri dari si Don. Sarah pun sengaja menumpahkan air ke formulir, sehingga si Don ini harus meminta formulir baru ke resepsionis. Di situ Sarah langsung bergegas berusaha menemui seorang suster yang kebetulan sedang berbincang dengan seorang polisi. Tapi ternyata hal itu diketahui sama si Don yang langsung mengikutinya. Sarah yang melihat Don pun langsung buru-buru memeluk sang suster dan meminta pertolongan. Karena tahu ini akan terungkap, si Don ini berusaha kabur. Namun si polisi dengan cepat mencegahnya. Mau lari kemana lu? Semuanya pun telah selesai. Sarah dan anak-anaknya pun mulai kembali hidup normal setelah bertahun-tahun dikurung di dalam basement. Dan terakhir mantan pacarnya dulu, si Meg datang lagi ke kehidupannya. Karena memang mereka berdua sudah terlanjur cinta mati dan sudah ditakdirkan bersama. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi geng, cerita dari seorang bapak yang kelakuannya biadab parah. By the way, film ini memang diangkat dari kisah nyata loh geng, yang mana menjadi kasus tergila yang difilmkan. Oke, sampai sini dulu ya geng ceritanya. Tunggu film kita selanjutnya. Sehat-sehat ya geng, dan jangan lupa bahagia.